Halo, Assalamualaikum Pak Rahmat. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Ya. Pagi apa malam nih? Oh, selamat pagi. Iya, iya Pak Rahmat, kita langsung saja ya. Kita ngobrol santai 10 sampai 15 menit ya. Baik. Oke, Pak Rahmat. Siap, Bu. Ya, baik. Bagaimana Pak Rahmat, ada kondisi apa ini yang mau dibicarakan kita pada pagi hari ini? Boleh diceritakan? Ya, terima kasih, Bu Laila. Saya ada sedikit masalah di kelas saya ya. Kebetulan di kelas 6 itu terutama di mata pelajaran bahasa Jawa di semester 1 ini ya itu ternyata kemarin hasil asesmen tengah semester 1 itu nilainya masih banyak yang di bawah KKM ya itu seperti itu. Kemudian waktu di eh, pembelajaran sehari-hari juga anak-anak kesulitan untuk materi bahasa Jawa ini memang materinya itu ya kalau dibilang untuk anak kelas 6 itu memang agak susah juga seperti itu Bu ya. Materinya agak susah, ya, dan pemahamannya anak perlu peningkatan gitu ya. Iya. Bagaimana kalau perasaan Pak Rahmat sendiri dengan adanya kondisi ini? Ya, kalau perasaan saya sendiri kalau dengan materi yang tingkat tinggi seperti itu, saya sendiri juga masih harus belajar, Bu. Ya, memang eh, pengetahuan saya sendiri mungkin terbatas ya untuk di bahasa Jawa yang mendalam seperti itu. Karena di kelas 6 itu kan juga banyak kosakata yang baru yang mungkin susah ya kalau dipakai sehari-hari, memang tidak pernah dipakai sehari-hari juga seperti itu. Oke, berarti ada materi-materi yang kita harus terus tingkatkan belajarnya sebagai guru tadi, dan kosakata baru yang jarang dipakai sehari-hari ya. Iya betul. Nah, dari Pak Rahmat sendiri, ada tujuan akhir apa dari pembelajaran bahasa Jawa yang diharapkan? Ya kalau tujuan akhir saya ya tentunya eh, budaya bahasa Jawa itu ya tidak eh, luntur seperti itu Bu. Jadi nanti setelah anak-anak itu lulus tentunya dia nanti di kehidupannya dia akan eh, menggunakan bahasa Jawa ya yang baik dan benar itu ya, cita-cita akhir saya. Tetapi mungkin di kelas 6 ini harapannya anak-anak kelas 6 itu bisa eh, mendapatkan lulus KKM seperti itu. Jadi nilainya nanti ketika di asesmen nanti tentunya bisa bagus, tidak terlalu rendah seperti itu Bu. Ya. Jadi ada dua harapan. Tadi ada harapan tidak lunturnya bahasa Jawa sebagai Iya, tradisi kita dan adanya peningkatan KKMG. iya betul Bu. Nah, baik kita ke identifikasi dulu. Sebenarnya apa saja sih faktor yang menyebabkan turunnya atau kurang diminatinya bahasa Jawa untuk murid-murid kita, Pak? Iya, jadi yang pertama memang keseharian anak beberapa anak itu kan tidak memakai bahasa Jawa. Jadi di rumah pun dia dengan orang tuanya bahasa Indonesia seperti itu. Kemudian tadi karena kaitannya materinya tingkat tinggi seperti itu dan anak-anak kesulitan untuk memahami konsep-konsepnya, kemudian istilah dan juga bahasa yang baru dia dengar ya itu sangat banyak seperti itu Bu. Ya, baik. Ada konsep yang tinggi dan kurang terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. Eh, bagaimana bagaimana Anda menghadapi situasi tersebut, Pak Rahmat? Ya, kalau saya yang sudah dipraktekkan kemarin ya, itu kan di kelas 6 itu juga ada materi tentang wayang itu ya. Nah, jadi Hmm. anak-anak itu malah istilahnya namanya minta untuk disetelkan wayang seperti itu, Bu. Nah, ya tapi memang waktu itu belum bisa dilaksanakan seperti itu, Bu, karena
terkendala ya, seperti itu. Baik, ada kendala, dan bagaimana kalau kita bersama-sama cari solusi untuk mengatasi hambatan yang ada saat ini? Setuju Pak Rahmat? Ya, setuju Bu. Ya. Baik, kita akan merancang rencana aksi. Kira-kira Pak Rahmat punya rencana apa untuk mencapai tujuan awal tadi yang Pak Rahmat harapkan tentang pembelajaran bahasa Jawa ini? Ya, kalau saya sendiri tentunya kedepannya akan terus menambah ilmu pengetahuan saya dengan belajar, kemudian sharing dengan teman, kemudian bisa juga browsing-browsing di internet seperti itu. Kemudian untuk anak-anak tentunya di kedepannya juga membutuhkan suatu metode pendekatan dalam pembelajaran. Nah, itu bisa kita susun sedemikian rupa sehingga nanti bisa dalam pembelajaran itu bisa lebih maksimal, Bu. Luar biasa idenya Pak Rahmat. Ada 4 loh ini. Saya ulangi ya. Kita perlu meningkatkan pengetahuan sebagai guru, sharing dengan teman-teman, browsing dari berbagai sumber, dan untuk murid-murid kita membutuhkan metode pembelajaran yang lebih menarik. Bagaimana ini semua dapat kita laksanakan? Prioritas mana yang paling Bapak ingin capai dari keempatnya ini? Kalau dari saya sendiri, tentunya yang menjadi prioritas adalah berkaitan dengan menyusun metode pembelajaran dalam mata pelajaran bahasa Jawa ini dengan metode yang tentunya dengan tingkat keberhasilannya yang lebih tinggi. Nanti mungkin ada tambahan dengan media pembelajarannya dan juga alat peraganya seperti itu, Bu. Jadi itu tadi strategi dari Bapak ya? Iya. Mulai dari metode dan mencari bahan ajar. Alat peraga juga termasuk mungkin? Iya. Baik, sudah bagus dan luar biasa. Mari kita sekarang sampai ke tahap tanggung jawab agar semua itu dapat tercapai. Menurut Pak Rahmat, komitmen apa dari rencana aksi ini yang dapat dilaksanakan? Komitmen yang dari rencana aksi yang akan saya lakukan tentunya setelah kita selesai atau kita mulai di pertemuan dengan murid yang akan datang, ya tentu harus segera kita tindak lanjuti ya, seperti itu. Jadi ditindaklanjuti ya. Dari keempat ini dimulai dari tadi ada 4 hal yang paling akan ditindaklanjuti. Yang mana tadi Pak? Yang tadi ya, dengan tentunya dengan menyusun RPP saya dengan atau modul ajarnya, harus menyusun metode pembelajarannya, baik media pembelajarannya dan pendekatannya, seperti itu. Harus berarti dari perencanaan ya Pak ya? Iya. Baik. Kemudian menurut Bapak kapan itu dapat dilaksanakan? Kalau sesuai dengan kalender pendidikan ya, tentunya setelah ini akan segera waktunya kita mulai, karena setiap minggu itu pelajaran bahasa Jawa itu ada 2 jam pelajaran seperti itu. Segera gitu. Baik. Siapa saja menurut Pak Rahmat yang Pak Rahmat butuhkan untuk bisa membantu agar komitmen ini bisa berjalan dengan baik? Yang saya butuhkan tentu dari pihak kepala sekolah yang pertama, kemudian dari rekan sejawat atau teman-teman guru di sekolah saya, yang terpenting atau yang paling utama tentunya dari siswa-siswa saya, siswa kelas 6. Ya, baik Pak. Ternyata Pak Rahmat punya banyak sekali gagasan yang efektif dan luar biasa untuk diterapkan untuk mencapai tujuan peningkatan pembelajaran bahasa Jawa. Saya tunggu hasilnya untuk ke depan dari Pak Rahmat. Obrolan kita, diskusi kita siang ini kita cukupkan ya Pak Rahmat ya. Iya Bu. Terima kasih.
Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa.